Halo, selamat siang semuanya, saudara-saudara. Selamat jumpa kembali dalam perkuliahan kita pada siang hari ini. Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat semua, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas studi pada siang hari ini. Hari ini kita akan mendalami tentang pengalaman religius. Pengalaman religius tentu menggambarkan sebuah pengalaman di mana manusia ditopang oleh kekuatan di luar kemampuannya. Pengalaman yang bukan semata-mata manusiawi, yang profan begitu, tetapi ada nilai di balik fakta-fakta profan yang terjadi dan dialami oleh manusia itu. Nah, pengalaman religius yang akan kita dalami pada kesempatan ini ada dua bagian sebenarnya. Bagian yang pertama itu menyangkut pengalaman kebahagiaan atau kegembiraan gitu, atau sukacita di dalam hidup. Saya yakin Anda semua pasti pernah mengalami kebahagiaan atau mendapatkan suatu sukacita, dan itu datang begitu tiba-tiba barangkali. Mungkin Anda tidak membayangkan, tidak menginginkan, tidak merencanakan sebelumnya, tapi itu muncul begitu saja. Mengalami sebuah pengalaman keberuntungan, ya, mendapat kejutan dari seseorang begitu, mungkin dapat hadiah atau mendapat door prize, atau mendapatkan suatu pujian yang tidak kita duga sebelumnya, dan itu akan menguatkan dan meneguhkan serta membawa sukacita di dalam hati kita. Nah, bagian yang pertama ini kita akan mendalami pengalaman kebahagiaan. Berbicara mengenai kebahagiaan hidup, sebenarnya kita bisa menyadari ada hal-hal yang membuat manusia itu bahagia. Ada nilai-nilai yang mengantarkan manusia itu mengalami kebahagiaan. Nah, seterusnya dengan kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu bisa mengalami kebahagiaan kalau terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar itu. Nah, kita bisa mengenal ada 5 tingkatan kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis, ya, yaitu menyangkut ketersediaannya, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang bersifat profan, dan ini menjadi bagian yang tak terpisah dalam seluruh kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, yaitu kebutuhan rasa aman, terlindung, ya. Nah, tentu ini bukan lebih menyangkut soal fisik, tetapi lebih menyangkut perasaan atau suatu dinamika batin, ya. Yang namanya rasa aman, terlindung, itu meliputi kondisi hati di mana orang menjadi nyaman, di mana orang menjadi lebih tenang, ya, di dalam menjalani kehidupannya. Kemudian yang ketiga, itu adalah kebutuhan rasa dimiliki dan rasa dicintai, ya. Nah, tentu pengalaman ini lebih dari sekedar rasa aman atau sekedar terlindung saja, ya. Tetapi yang namanya pengalaman lebih dalam menyangkut hati manusia. Pengalaman dicintai dan mencintai, pengalaman diakui, pengalaman yang mana kita mendapatkan suatu perhatian yang menguatkan, yang lebih gitu. Atau pengalaman dicintai. Dan ini merupakan suatu pengalaman yang ada dalam suatu tingkatan dari sekedar rasa aman. Dan itu ada suatu kekuatan yang membuat orang itu lebih bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini. Ada kekuatan yang membuat orang itu diteguhkan, ya. Lalu dia memiliki keoptimisan gitu. Kemudian kebutuhan yang keempat itu tentu kebutuhan yang lebih tinggi lagi, yaitu kebutuhan yang dimaksud dengan menyangkut harga diri, rasa hormat, pengakuan akan jati diri. Ketika orang sudah mencapai suatu tahapan atau mengalami dirinya itu diakui oleh orang lain, bahwa kita itu berhasil, kita itu bisa mencapai prestasi dan diakui oleh orang lain. Nah, tentu di sini orang akan mengalami bahwa dirinya sudah semakin diterima,
diakui secara publik. Dengan demikian harga diri kita akan sudah sedemikian lebih dihargai, diteguhkan gitu. Sehingga kita menjadi seorang pribadi yang memiliki suatu kualitas yang lebih, dan setiap tindakannya itu akan memiliki dampak secara sosial. Nah, kemudian yang kelima itu menyangkut tingkat yang paling tinggi, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Ya, kebutuhan ini menyangkut soal jati diri, karakter, harga diri seseorang, ya, yang tentu ini akan mengalami suatu kondisi tahapan di mana orang tidak lagi sibuk dengan upaya untuk pemenuhan kebutuhan fisiologis dan lain sebagainya ini. Tapi dia sudah, istilahnya ini sudah terpenuhi itu ya. Lalu tahapan ini adalah tahapan di mana orang sudah semacam semeleh ya. Dalam arti orang Jawa itu mengatakan ini sudah lebih menemukan dirinya. Maka di sini orang bisa mencapai suatu aktualisasi dirinya. Dan itu akan mengantar seseorang menemukan kebahagiaannya kalau itu sudah bisa tercapai. Nah, tentu saudara, pengalaman kebahagiaan yang kita alami selama ini tentu bisa menyangkut berbagai hal-hal ya, mungkin menyangkut harta, menyangkut materi, ya, sandang, pangan, papan tadi, mungkin juga menyangkut soal kekuasaan atau suatu tahta, atau menyangkut profesi, peran, ya, harga diri juga itu, atau menyangkut soal relasi sosial, ya. Ya, dicintai itu kan juga sebuah kondisi relasi, atau juga menyangkut soal peran sosial dalam kehidupan di tengah komunitas masyarakat, ya. Mungkin juga menyangkut cita-cita, kebahagiaan seorang ketika bisa mencapai keberhasilan dalam cita-citanya. Juga kebahagiaan menyangkut soal prinsip yang dia pegang, yang dia perjuangkan. Lalu dia bisa bertahan ya dari prinsip itu. Ketika orang bisa mempertahankan suatu prinsip, misalnya kejujuran, misalnya dia berhasil tetap bertahan, tetap jujur di tengah ketidakjujuran misalnya, nah, di situ dia akan merasa menemukan kebahagiaan. Sebab ketika dia tidak bertahan pasti dia akan tercederai ya komitmennya tadi. Dan juga menyangkut berbagai pengalaman-pengalaman yang lain yang bisa mendatangkan kebahagiaan ya. Nah, saudara-saudara, tentu kebahagiaan ini sungguh menggambarkan tentang pengalaman yang melampaui dari batas-batas kemampuan manusia. Nah, pada kesempatan ini silakan nanti Anda bisa sharing tentang pengalaman kebahagiaan yang Anda alami. Apapun ya, entah itu mungkin menyangkut kebutuhan yang tadi saya ceritakan menyangkut ini ya, atau juga menyangkut pengalaman-pengalaman dalam kaitannya dengan harta, kekayaan, kekuasaan, tahta, profesi, ya, soal harga diri, ya, kemudian soal relasi, hubungan, peran sosial, sikap batin, sikap hati seorang. Nah, silakan Anda sharekan di ruang sharing untuk bisa Anda tuangkan di sana. Setelah Anda mengisi sharing di ruang sharing itu, silakan nanti Anda lengkapi dengan menyimak video yang menggambarkan tentang bagaimana orang menyikapi tentang pengalaman hidupnya. Harapannya video itu nanti dan juga kisah seorang tokoh yang menjalani kehidupannya lalu dia menemukan kebahagiaannya. Oke, silakan sekarang Anda mengisi forum lalu menyimak video itu.